Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Alena tanpa daya berkata, kalau begitu jangan terlalu blak-blakan. Setidaknya katakan dengan bijaksana. Rika sedikit sedih. Bukankah aku menggunakan kecebong untuk menyebutnya? Bukankah ini cukup bijaksana? Chandra yang minum agak banyak, membuat perutnya sedikit kewalahan. Meskipun dia sedikit mabuk, dia menatap Tama dan berkata dengan serius. Menantuku yang baik, jangan dengarkan omong kosong ibumu. Dia terlalu mabuk. Alena adalah gadisku. Dia benar-benar gadis yang memiliki kualitas tinggi. Hahaha, dia mewarisi gen unggulku loh. Rika yang mendengar itu segera menyesapnya dan berkata, "Hei Chandra, bisa-bisanya kamu ngomong gitu ya? Apa katamu, Alena mewarisi gen unggulmu? Gen unggul apa yang kamu miliki?" Dia bisa tumbuh begitu cantik sejak awal, semua karena kecantikan milikku yang menurun padanya. Aish, omong kosong. Chandra melipat bibirnya. Hei, genmu, jika kamu buang aja nggak ada yang mau ngambil kok. Nggak usah ngaku-ngaku bagus. Rika hampir menghancurkan sumpitnya dan berteriak dengan marah. Chandra, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak ingin bertengkar denganmu selama tahun baru Imlek. Jadi jangan terlalu memancing emosiku ya. Chandra menciutkan lehernya dan berkata dengan gugup, "Oh, aku emang gak ngajak kamu ngomong sih dari tadi. Aku lagi ngobrol antar laki-laki sama menantuku. Tapi kamu yang nyerocos." Setelah berbicara, dia menepuk bahu Tama dan berkata, "Tama, dengarkan ayah, kamu tidak perlu memikirkan tentang apapun, kamu tidak perlu menyiapkan apapun. Tidak apa-apa untuk minum anggur dan bersenang-senang, dan kemudian hal itu nanti akan terjadi." Wajah Alena memerah ketika mendengar ini, dan segera meletakkan sumpitnya dan berkata, "Jika ayah masih membicarakan topik yang terlalu vulgar lagi, maka aku akan kembali ke kamarku dan menonton TV." "Oh, jangan-jangan." Chandra buru-buru memberi isyarat, "Oke ayah nggak akan banyak omong. Malam ini adalah pertama kalinya bagi keluarga kita yang terdiri dari 4 orang untuk merayakan tahun baru Imlek sendirian, dan kita tinggal di villa yang luar biasa tanpa harus menderita karena nenekmu. Aku harus membuat malam tahun baru lebih bahagia dari yang ayah bayangkan." Rika yang jarang setuju dengan sudut pandang Chandra, tiba-tiba berkata dengan riang, "Ya. Kita harus mempertahankan keadaan seperti ini sampai tahun-tahun selanjutnya." Alena berkata, "Oke, tapi tolong jangan omong kosong lagi ya." "Bagus," Rika berkata sambil tersenyum. Chandra juga buru-buru mengganti topik dan berkata kepada Tama, "Ayo, menantu yang baik, minum." Tama mengangguk dan menyentuh Chandra dengan gelas anggurnya. Tepat setelah minum, tiba-tiba dia menerima 2 pesan WhatsApp. Saat dia membukanya, ternyata itu dari Nanako yang mengirim pesan. Pertama, dia mengirim foto halaman rumah lamanya di Kyoto. Dalam foto tersebut, terlihat bahwa halaman rumah kembali tertutup salju. Kemudian, dia juga mengirim pesan, "Tama, hari ini adalah malam tahun baru tradisional negaramu. Nanako mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Selain itu, aku ingin berbagi kabar baik denganmu. Saat ini turun hujan salju lagi di Kyoto." Melihat foto itu, Tama mau tidak mau kembali ke malam bersalju di Kyoto beberapa hari yang lalu. Di bawah salju tebal itulah dia menyelamatkan Nanako, dan juga menyelamatkan Jevi dan Ayu dengan tangannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia mendesah dalam hatinya dan menjawab Nanako, "Terima kasih Nanako, dan juga selamat tahun baru Imlek."
Tama sengaja tidak menanggapi apa yang dikatakan Nanako tentang salju di Kyoto. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu banyak berkomunikasi secara emosional dengan Nanako. Pada awalnya, dia merasa bahwa Nanako seharusnya tidak terjebak oleh luka yang diberi Anita selama hidupnya, jadi dia ingin menyembuhkannya. Sekarang, Nanako telah pulih dan Tamalah yang menyelamatkan hidupnya. Masuk akal bahwa dia telah sepenuhnya membebaskannya. Jika melibatkan terlalu jauh, dia khawatir hal itu akan menjadi tidak baik. Tama sendiri tahu bahwa wanita yang menyukainya mungkin tidak bisa menerima kenyataan, begitu pula Nanako. Oleh karena itu, menjaga jarak dengan tepat dianggap cara bertanggung jawab padanya. Nanako memang gadis yang berbakat. Dari jawaban Tama, dia bisa mengerti apa yang dipikirkan Tama. Oleh karena itu, dia menjawab Tama, "Tama, kamu pasti menghabiskan musim perayaan dengan keluargamu ya sekarang, dan maaf aku nggak akan mengganggumu. Semoga liburanmu menyenangkan lagi." Setelah membalas kalimat ini, hatinya sangat sedih. Dia tahu bahwa hari ini adalah hari libur tradisional di Indonesia dan hari libur paling penting dalam setahun. Jadi dia mengirim pesan WhatsApp ke Tama. Pada saat yang sama, kebetulan dia menemani ayahnya ke Kyoto untuk pelatihan selama 2 hari terakhir. Kebetulan ada hujan salju lebat di Kyoto malam ini, dan dia langsung teringat malam ketika Tama saat itu menjadi dewa penyelamatnya. Memikirkan malam itu, dia semakin merindukannya. Oleh karena itu, ia pun memanfaatkan kesempatan berkah tahun baru untuk berbagi kenangan hujan salju lebat di Kyoto bersamanya. Tanpa diduga, dia bahkan tidak menanggapi foto itu dengan baik. Meski hatinya sangat kecewa, Nanako masih bisa mengerti. Dia tahu bahwa Tama sudah punya istri, dan bahkan jika dia menyukainya lagi, dia masih harus menjaga jarak darinya. Jadi, dia meletakkan ponselnya dan duduk sendirian di tangga kayu di tepi halaman, menatap salju yang turun. Ito Yuhiko, yang kakinya diamputasi, sekarang sedang menggunakan kursi roda listrik, perlahan mendekatinya. Suara kursi roda bahkan tidak membuat Nanako sadar. Itu semua karena, pada saat ini perhatian di benaknya bukan pada matanya dan segala sesuatu di sekitarnya, tetapi pada Tama yang jauh di Indonesia. Melihat putrinya menatap salju dengan linglung, Ito Yuhiko menghela nafas. "Putriku, bagaimana mungkin aku tidak mengerti?" Ito Yuhiko telah lama melihat bahwa putrinya memiliki perasaan kepada Tama dan selalu memikirkannya. Melihatnya seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Jadi, dia terbatuk dan berteriak, "Nanako!" Mendengar itu baru Nanako menjadi sadar, dan berkata dengan malu-malu, "Ayah, kenapa kamu keluar?" Ito Yuhiko lalu tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak datang ke sini dalam waktu yang lama, jadi aku keluar untuk menemuimu." Nanako buru-buru berkata, "Kalau begitu ayo kita masuk ke dalam ya, di luar cukup dingin." "Tidak masalah," Ito berkata sambil tersenyum. "Nanako, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu paksa, apalagi mendesak dan memintanya." Nanako buru-buru menyembunyikan, "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti?" Ito Yuhiko tersenyum dan berkata, "Tama adalah orang yang baik, dia juga orang yang cakap. Orang seperti itu memang layak ditunggu bertahun-tahun." Nanako langsung tersipu. Namun, Nanako tidak segera menyangkalnya. Dia juga tidak mencoba menghindar. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di depannya dan membungkuk dalam-dalam, "Ayahku, aku mengerti." Ito Yuhiko tersenyum dengan nyaman dan berkata, "Nanako, ayah sudah tua deh kayaknya. Ayah nggak tahan dengan dingin. Jadi ayah masuk dulu ya, ayah mau istirahat. Kamu harus tidur lebih awal." Nanako buru-buru berkata, "Ayahku, biarkan aku mengantarmu." Ito Yuhiko melambaikan tangannya, "Tidak usah, ayah bisa sendiri kok. Lanjutin aja melamunnya." Setelah itu, dia mengendalikan kursi roda listrik, berputar setengah lingkaran di tempat dan kembali ke kamarnya perlahan.
Nanako memperhatikan punggung ayahnya menghilang di ujung koridor. Merasa wajahnya masih malu, jadi dia dengan lembut mengambil salju tebal dengan tangannya, dan kemudian dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Tangan yang dingin membuat suhu pipinya turun drastis, dan hati Nanako perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya lagi dan menulis kata yang indah di atas salju dengan jari-jarinya. Kata itu adalah nama Tama. Setelah itu, dia menopang dagunya dengan tangannya dan menyaksikan kepingan salju jatuh pada kata satu persatu hingga menjadi semakin kabur dan akhirnya menghilang. Pada saat ini, dia perlahan berdiri dan kembali ke kamarnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.